Posisi sumur yang berada di depan rumah benar-benar akan berefek sangat buruk. Banyak orang tidak percaya akan hal ini, akan tetapi banyak realita yang benar-benar terjadi. Tata ruang sumur yang salah akan sangat berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia, baik itu keuangan, kesehatan, maupun keberuntungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Isal Abrar Misteri dalam kisah nyata misteri. Di video saya kali ini, saya akan mengangkat kisah nyata misteri dengan judul Posisi Sumur yang bisa menyebabkan kemiskinan dan kehancuran hidup, serta mendatangkan gangguan makhluk halus. Sumur merupakan sumber air bagi hampir semua orang. Keberadaan sumur sangatlah penting bagi kelangsungan hidup manusia. Di tanah Jawa khususnya, keberadaan sumur ini pastinya selalu ada dalam setiap rumah. Selain sebagai sumber air bersih, sebuah sumur apabila dilihat dengan mata batin, tentunya akan tampak fenomena gaib yang luar biasa. Dari dalam sumur terdapat energi gaib yang sangat kuat. Energi gaib ini, menurut hitungan ilmu kebatinan Jawa, akan sangat berpengaruh pada aura kekayaan, keberuntungan, kesehatan, dan kesuksesan hidup. Tentunya, karena suhu di dalam sumur cenderung lembab, sangatlah tidak aneh apabila banyak sumur kuno yang dihuni makhluk halus. Tentu saja, makhluk halus ini ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Dengan pertimbangan yang begitu rumit dan kompleks dari sebuah sumur, membuat leluhur kita pada zaman dahulu memiliki aturan yang sangat ketat tentang tata cara membuat sumur. Mereka juga menentukan posisi penggaliannya yang benar-benar tepat. Sesuai ilmu kebatinan Jawa, posisi sumur yang paling tepat adalah di belakang rumah dan di sebelah kiri. Akan tetapi, karena perkembangan pembangunan yang begitu pesat, lahan yang tepat untuk penggalian sumur menjadi sangat terbatas. Banyak orang yang memiliki lahan terbatas, baik dengan sadar maupun karena tidak tahu, membuat sumur tanpa memperhatikan lagi posisinya yang tepat dan tidak lagi mematuhi aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tentu saja, posisi sumur yang tidak tepat ini akan membawa efek sangat negatif kepada pemiliknya. Efek negatif dari posisi sumur yang salah bukanlah mitos atau dongeng, tetapi merupakan kejadian yang benar-benar nyata. Hal ini dibuktikan dengan kisah-kisah nyata dari tamu-tamu ayah saya. Di sini sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya bahwa ayah saya berprofesi sebagai praktisi supranatural. Banyak tamu dari ayah saya yang benar-benar mengalami efek negatif akibat posisi sumur yang salah. Dan di sini saya akan mengangkat sebuah kisah nyata yang benar-benar epik dan ekstrim, yang menggambarkan betapa dahsyatnya efek buruk karena posisi sumur yang salah. Narasumber kita kali ini kita sebut saja dengan nama samaran Pak Legi, sesuai permintaan narasumber, tempat kejadian, minta dirahasiakan. Jadi, kita sebut saja kisah nyata ini terjadi di area Tanah Jawa. Latar belakang waktu kisah ini terjadi adalah pada tahun 2013. Pak Legi adalah pribadi yang ramah dan santun. Beliau merupakan orang yang agak pendiam dan selalu menghindari debat atau obrolan yang tidak perlu. Namun, di sisi lain, Pak Legi memiliki istri yang sangat galak dan keras kepala. Badannya gemuk seperti pegulat, sorot matanya tajam dan bengis,
serta nada bicaranya sangat kasar dan ketus. Karena itulah, Pak Legi selalu mengalah dan selalu menuruti apa yang diminta oleh istrinya. Dalam keputusan apapun di keluarganya, Pak Legi selalu menurut pada perkataan istrinya. Pak Legi beserta istri dan anak-anaknya tinggal bersama keluarga besarnya. Sebagai gambaran, tata ruang rumah beliau berada di satu tanah yang tidak begitu luas. Di tanah tersebut terdapat 3 rumah, dan 2 dari 3 rumah itu merupakan kepunyaan saudara-saudara istrinya. Dengan kata lain, mereka semua menempati tanah yang sama, tetapi sudah memiliki rumah masing-masing. Di antara 3 rumah yang berdesakan itu, terdapat satu sumur tua yang merupakan peninggalan dari orang tua istri Pak Legi. Sumur tua tersebut merupakan sumber air utama dari 3 keluarga itu. Dan inilah awal dari permasalahan rumit yang terjadi. Karena sumur itu dipakai bersama-sama, hal ini sering menimbulkan percekcokan dan perselisihan, terutama dalam hal merawat dan menjaga kebersihan sumur. Hampir setiap hari terjadi percekcokan kecil di antara mereka. Perselisihan ini seperti racun yang secara pelan, tetapi pasti menebarkan bibit permusuhan dan kebencian yang semakin lama semakin membesar, seperti gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus tidak terkendali. Dan letusan itu benar-benar terjadi pada suatu sore hari. Sore itu, anak Pak Legi membersihkan ikan lele di dekat sumur. Namun, karena terburu-buru, kotoran-kotoran ikan lele tersebut lupa dibersihkan. Hal itu membuat adik kandung dari istri Pak Legi marah dan berkata kasar. Melihat anaknya dimarahi dengan kata-kata kasar, istri Pak Legi murka. Dengan ekspresi merah padam, ia langsung melabrak adik kandungnya. Pertikaian besar dan adu mulut pun pecah. Kata-kata kasar, cacian, dan nada bicara yang tinggi meledak begitu dahsyat. Istri Pak Legi yang berkarakter keras bagaikan preman pasar mengamuk tidak terkendali. Ember, gayung, dan batu kecil berhamburan. Begitu pula dengan adik kandung istrinya Pak Legi yang juga berkarakter bengis. Ia tidak mau kalah dan balas menyerang dengan kasar dan membabi buta. Pertikaian dan perkelahian itu benar-benar ekstrim dan di luar nalar. Pak Legi dan semua saudara-saudaranya hanya bisa terpaku dan tidak memiliki keberanian untuk melerai serta menghentikannya. Karena suasana yang begitu gaduh dan kacau, membuat para tetangga dan Pak RT langsung datang mendekat untuk memisahkan perkelahian yang terjadi. Setelah Pak RT datang dan melerai, suasana kembali agak tenang. Di sini terlihat keadaan sekitar sumur begitu berantakan, seperti baru saja diterjang badai tsunami. Istri Pak Legi dan adiknya duduk agak berjauhan. Napas mereka masih ngos-ngosan dan wajah mereka merah padam. Dengan suara lembut tetapi tegas, Pak RT memberikan nasihat agar masalah ini diselesaikan dengan kepala dingin dan melalui musyawarah. Akan tetapi, karena keduanya sama-sama keras kepala, mereka tidak merespons dan justru melangkah pergi masuk ke rumah masing-masing. Melihat hal ini, Pak RT dan para tetangga hanya bisa menghela napas. Lalu, Pak RT mendekati Pak Legi dan memberikan arahan agar Pak Legi bisa menasihati istri dan adik iparnya. Mendengar apa yang disampaikan, Pak Legi hanya bisa mengangguk sopan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak RT. Setelah Pak RT dan para tetangga pulang ke rumah masing-masing, Pak
Pak Legi dengan langkah gontai berjalan masuk ke dalam rumahnya. Setelah masuk ke dalam rumahnya, Pak Legi melihat istrinya duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya masih merah padam, seperti obor yang menyala. Napasnya tidak beraturan, seolah-olah masih mengibarkan bendera perang. Sorot matanya tajam dan begitu bengis, seakan-akan bisa menghancurkan apa saja yang terlihat di depannya. Posisi duduknya tegak, sementara badannya yang gemuk dan gempal menyerupai bulldozer yang siap meratakan apapun yang menghalangi di depannya. Pak Legi terlihat ragu saat hendak mendekati istrinya untuk memberi nasihat. Namun, beliau berusaha keras menekan rasa takutnya dan berjalan pelan mendekat. Saat Pak Legi hendak membuka suara, seketika itu istrinya langsung membentak. Suaranya keras dan parau seperti petir yang menyambar. Pak Legi langsung terdiam. Dadanya bergemuruh, campuran rasa marah dan takut menjadi satu. Dengan lantang istrinya berkata, "Saya akan membuat sumur sendiri. Ini sudah keputusan mutlak dan Pak Legi harus menyetujuinya." Mendengar apa yang disampaikan, Pak Legi merasa bingung. Dengan terbata-bata, beliau menjawab bahwa lahan di rumahnya sudah sangat penuh dan dipadati bangunan, sehingga sangat tidak mungkin untuk membuat sumur di lahan rumahnya. Ditambah lagi, biaya yang harus dikeluarkan pun belum ada. Mendengar jawaban dari Pak Legi, istrinya semakin murka. Dengan mata melotot dan suara berat, istrinya berkata, "Saya akan membuat sumur di depan rumah dan soal biaya kita bisa meminjam kepada Pak Kliwon." Tentu saja, nama tersebut hanyalah nama samaran. Mendengar rencana istrinya yang ingin menggali sumur di depan rumah, Pak Legi langsung teringat nasihat ayah saya. Nasihat itu berisi larangan keras membuat sumur di depan rumah karena dipercaya akan berefek sangat tidak baik. Secara ilmu kebatinan dan ilmu Feng Shui, membuat sumur di depan rumah dipercaya dapat menyebabkan kesulitan ekonomi, kesehatan terganggu, terkena penyakit akut, hingga mendapat gangguan makhluk halus. Hal ini juga disebut sudah terbukti pada tamu-tamu lain yang berkonsultasi kepada ayah saya. Ditambah lagi, rencana istrinya yang ingin meminjam dana kepada Pak Kliwon membuat Pak Legi merasa berat dan galau. Sebagai gambaran, Pak Kliwon adalah seorang rentenir yang licik dan kejam, serta bunga pinjamannya sangat tinggi dan mencekik leher. Tentu saja, keputusan meminjam uang kepada Pak Kliwon adalah langkah yang tidak benar. Pak Legi ingin membantah apa yang diinginkan istrinya, tetapi beliau tidak memiliki keberanian untuk melawan. Malam itu, Pak Legi dan istrinya mendatangi rumah Pak Kliwon. Rumah berbentuk joglo dengan halaman luas itu terlihat begitu sepi. Di sana, Pak Kliwon duduk di tengah joglo. Wajahnya terlihat kaku, sorot matanya tajam dan licik. Giginya tonggos dan berwarna kuning, seolah menegaskan bahwa giginya tidak pernah tersentuh pasta gigi. Dengan suara parau dan melengking, Pak Kliwon berkata, "Ada perlu apa kalian datang ke sini?" Istri Pak Legi langsung menjawab dengan tegas, "Saya mau meminjam uang, Pak, untuk biaya membuat sumur." Mendengar hal itu, Pak Kliwon terdiam sesaat. Lalu terlihat senyuman miring dari bibirnya yang sumbing, menggambarkan adanya kelicikan yang menyertai. "Baiklah, aku akan meminjamkan uang yang kalian butuhkan, tetapi bunganya 50% setiap bulan dan jaminannya sertifikat rumahmu. Apa kalian sanggup?" Mendengar apa yang disampaikan Pak Kliwon, Pak Legi dan istrinya terdiam sambil berpikir dan menimbang
nimbang. Namun, karena sudah dibutakan oleh rasa emosi, istri Pak Legi langsung menyetujuinya. Di sini Pak Legi sangat terkejut karena syarat yang diajukan begitu berat dan di luar nalar. Akan tetapi, Pak Legi hanya diam saja. Beliau tahu bahwa istrinya benar-benar tidak bisa dibantah. Setelah mendapatkan uang dari Pak Kliwon, mereka segera bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, istri Pak Legi segera menghubungi tukang penggali sumur. Kebetulan, rumah tukang tersebut tidak begitu jauh. Sekitar setengah jam kemudian, tukang penggali sumur itu pun datang. Kita sebut saja nama penggali sumur ini sebagai Pak Adi. Tentu saja nama tersebut hanyalah nama samaran. Setelah berbincang dan berbasa-basi, Pak Adi segera memeriksa lahan yang akan dibuat sumur. Dengan berbekal pengalamannya selama bertahun-tahun dalam penggalian sumur, beliau terlihat bimbang dan ragu karena membuat sumur di depan rumah dianggap sebagai hal yang tidak baik. Ditambah lagi, posisi lahan yang sempit membuat penggalian sumur ini berada tepat di depan pintu utama rumah. Tentunya, setelah selesai dibuat nanti, sumur itu harus ditutup dengan cor beton agar tetap bisa dipakai sebagai akses keluar masuk rumah. Pak Adi pun menegaskan bahwa membuat sumur di depan rumah merupakan hal yang salah. Ditambah lagi, nantinya sumur harus ditutup, dan hal itu juga dianggap sebagai kesalahan besar berikutnya. Pak Adi menyarankan agar penggalian sumur ini dibatalkan saja karena beliau sangat meyakini bahwa hal tersebut bisa memunculkan aura jahat yang dapat menyebabkan keberuntungan keluarga hilang, mendatangkan penderitaan dan juga penyakit aneh. Mendengar apa yang disampaikan Pak Adi, istri Pak Legi langsung melotot dan mendengus keras laksana banteng. Pak Adi pun langsung paham dengan kode itu. Tanpa banyak bicara lagi, Pak Adi dan dua asistennya segera bekerja menggali sumur di depan rumah, tepat di depan pintu utama. Suara cangkul dan linggis yang menghantam tanah bagaikan suara genderang perang yang menimbulkan efek mistis dan mencekam. Detik demi detik berlalu, Pak Adi dan dua asistennya terus fokus bekerja. Dalam benak mereka hanya ada satu tujuan, yaitu ingin segera menyelesaikan pekerjaannya. Dan akhirnya, sumur itu pun selesai dibuat. Sumur baru yang memancarkan air bersih dengan sangat melimpah. Setelah beristirahat sejenak, Pak Adi dan dua asistennya segera memasang pompa air, serta memasang jalur paralon yang dibutuhkan. Setelah semuanya selesai, Pak Adi segera menutup sumur dengan papan cor beton. Setelah seluruh pekerjaan selesai dan menerima pembayaran, Pak Adi dan dua asistennya segera pulang dan berpamitan. Di sini terlihat istri Pak Legi sangat puas dan bangga karena sudah memiliki sumur sendiri. Namun di sisi lain Pak Legi justru merasakan hal yang berbeda. Di dalam hatinya ada perasaan takut yang begitu mendalam. Beliau teringat nasihat ayah saya dan diperkuat dengan nasihat Pak Adi, sang penggali sumur, bahwa membuat sumur di depan rumah akan membawa efek yang sangat buruk bagi kehidupan, rumah tangga, serta keberuntungan dalam keuangan. Akan tetapi, karena Pak Legi takut kepada istrinya, beliau hanya memendam rasa khawatir itu jauh di lubuk hatinya. Hari-hari terus berlalu, dan pada hari ketujuh, gangguan gaib sudah mulai dirasakan. Malam itu terjadi kejadian aneh. Pak Legi dan istrinya bermimpi dalam waktu yang bersamaan, dan bentuk mimpinya pun sama.
Mereka melihat di atas sumur muncul sosok gaib yang sangat mengerikan. Bentuknya seperti kera besar, taringnya runcing sebesar buah pisang, matanya merah menyala seperti obor, dan suaranya menggelegar seperti guntur. Lalu sosok kera itu bergerak mengejar mereka. Dalam suasana mimpi, Pak Legi dan istrinya berlari tunggang langgang, sementara sosok kera itu terus mengejar tanpa henti. Setelah merasakan lelah yang begitu luar biasa, tiba-tiba mereka terbangun secara bersamaan. Pak Legi mengatakan kepada istrinya bahwa sumur yang baru itu sudah mulai mengganggu secara gaib. Akan tetapi, istrinya Pak Legi tetap membantah dan mengatakan bahwa itu hanyalah bunga tidur saja dan tidak perlu terlalu dipikirkan. Di malam yang kedua, mimpi aneh itu kembali hadir. Namun, yang mengalami mimpi tersebut hanyalah istrinya Pak Legi saja. Pola mimpinya masih sama, yaitu sosok kera itu mengejar tanpa henti. Bedanya, dalam mimpi kedua ini, sosok tersebut berhasil menangkap istrinya Pak Legi. Seketika itu juga, sosok tersebut menyemburkan api dari mulutnya dan langsung telak mengenai dirinya. Kita sebut saja nama istri Pak Legi ini sebagai Bu Broto. Tentu saja, nama tersebut hanyalah nama samaran. Setelah tersembur api, seketika itu Bu Broto langsung terbangun. Alangkah terkejutnya ketika sudah terbangun, beliau mendapati seluruh badannya terasa panas dan gatal. Kepalanya terasa pusing dan tubuhnya sangat lemas. Bu Broto segera membangunkan Pak Legi dan menceritakan kondisinya. Dengan segera, mereka menuju rumah sakit. Namun anehnya, setelah diperiksa oleh tim medis, tidak ditemukan jenis penyakit apapun. Meski demikian, Bu Broto tetap diberikan obat pereda nyeri dan vitamin. Setiap hari obat dan vitamin itu dikonsumsi, akan tetapi penyakit Bu Broto tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, justru malah bertambah parah. Hari demi hari terus berlalu, dan tak terasa sudah seminggu Bu Broto sakit. Kondisinya semakin memprihatinkan, badannya yang gemuk dan gempal berangsur-angsur menyusut. Karena beliau tidak enak makan, setiap makanan yang masuk ke mulutnya terasa pahit di lidah. Obat yang dikonsumsi pun tidak memberikan efek apapun. Ditambah lagi, setiap tidur, Bu Broto selalu bermimpi dikejar sosok gaib yang muncul dari dalam sumurnya. Hal itu menjadikan kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kesialan yang beruntun seakan-akan menyerang secara bertubi-tubi di keluarga Pak Legi. Siang itu, Pak Legi mendapatkan kabar buruk. Karena adanya efisiensi perusahaan, Pak Legi terkena PHK. Kabar ini terasa seperti hantaman badai yang begitu dahsyat. Beliau merasa sangat bingung memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan keluarganya. Ditambah lagi, ada angsuran utang yang wajib dibayar kepada rentenir. Pak Legi benar-benar berada di posisi yang sangat sulit. Semenjak beliau tidak bekerja, keadaan rumahnya benar-benar kacau. Bu Broto yang masih dalam kondisi sakit, terus marah-marah dan tidak mau memahami keadaan. Anak-anaknya juga membutuhkan biaya sekolah, sehingga tekanan ekonomi terasa begitu berat. Keadaan semakin diperparah dengan angsuran utang yang sudah jatuh tempo. Hal itu membuat Pak Kliwon, sang rentenir, selalu menagih setiap hari dengan nada kasar dan bengis. Bahkan, Pak Kliwon memberikan ancaman bahwa apabila dalam waktu 6 bulan ke depan angsuran utang tidak dibayarkan, maka rumah Pak Legi akan disita. Mendengar ancaman itu, Pak Legi langsung syok dan lemas. Di saat situasi benar-benar sulit, tiba-tiba Pak Legi teringat kepada ayah saya.
beliau langsung mengambil telepon genggamnya yang masih jadul dengan layar yang sudah retak 1000. Dengan tangan gemetar, beliau mencari kontak dan segera menekan tombol panggil. Setelah telepon tersambung, Pak Legi menceritakan semuanya kepada ayah saya tentang sumur di depan rumah dan efek buruk yang dirasakannya. Ayah saya pun mengatakan dengan jelas bahwa beliau harus pindah rumah karena efek rumah yang bagian depannya terdapat sumur dianggap sangat buruk dan sulit untuk diperbaiki. Setelah selesai berkonsultasi lewat telepon dengan ayah saya, Pak Legi bertekad untuk menuruti apa yang disarankan. Dengan mengumpulkan segenap keberaniannya, beliau mendekati istrinya dan menyampaikan secara perlahan tentang apa yang disarankan oleh ayah saya. Di sini terjadi sebuah keajaiban. Bu Broto yang biasanya membangkang, tiba-tiba saja menurut terhadap ajakan untuk pindah rumah. Dan sore itu, Pak Legi beserta istri dan anak-anaknya pindah ke rumah orang tua Pak Legi yang berada di area pedesaan. Singkat cerita, Pak Legi beserta keluarganya sudah pindah ke rumah orang tuanya. Hari demi hari terus berjalan dan disinilah mulai terlihat berbagai keajaiban. Yang biasanya Bu Broto mengalami gangguan mimpi buruk setiap malam, setelah pindah rumah mimpi itu tidak muncul kembali. Rasa panas dan gatal yang sebelumnya diderita pun berangsur-angsur sembuh. Di sini juga ada keajaiban lain yang terjadi. Tanpa disangka-sangka, Pak Legi diajak oleh teman akrabnya untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, Pak Legi langsung menerima tawaran pekerjaan tersebut. Dalam urusan utang kepada rentenir, teman akrab Pak Legi juga dengan senang hati bersedia menalangi terlebih dahulu untuk melunasi utangnya kepada rentenir. Pak Legi sangat bersyukur atas pertolongan dari Allah yang datang melalui perantara teman akrabnya. Beliau bersyukur atas kesembuhan istrinya, pekerjaan di luar negeri yang baru saja didapatkan, serta utang kepada rentenir yang sudah lunas. Dan hari-hari terus berlalu. Keajaiban demi keajaiban terus terjadi. Bu Broto benar-benar sembuh dari penyakitnya dan keuangan keluarga mereka sudah pulih. Bahkan sekarang sudah sangat berkecukupan karena gaji Pak Legi di luar negeri sangat besar. Sebagai perenungan dari kisah nyata ini adalah bahwa posisi sumur yang berada di depan rumah benar-benar akan berefek sangat buruk. Banyak orang tidak percaya akan hal ini, akan tetapi banyak realita yang benar-benar terjadi. Tata ruang sumur yang salah akan sangat berpengaruh buruk terhadap kehidupan manusia, baik itu keuangan, kesehatan, maupun keberuntungan. Hal ini juga diperkuat lagi dengan kisah nyata selanjutnya. Setelah rumah Bu Broto kosong dan tidak dihuni, beliau berinisiatif untuk mengontrakkan rumah tersebut kepada orang lain. Dan sungguh di luar nalar, semua keluarga yang mengontrak rumah tersebut juga benar-benar mengalami hal buruk, persis sama seperti yang dialami keluarga Pak Legi, dan kisah ini pun berakhir. Demikianlah kisah misteri kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah misteri kali ini. Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini dapat berkembang dan lebih baik lagi ke depannya. Kita bertemu kembali di kisah misteri lainnya minggu depan. Dari saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.